kita kelima ya. Oke, pertemuan kita yang kelima, kita akan membahas tentang masalah dormansi dan bagaimana mematahkan dormansi tersebut. Jadi di sini ada caranya adalah pematahan dormansi. Oke, apa sih dormansi itu? Apa dormansi? Melakukan benih dengan bahan kimia. Dormansi sendiri apa sih dormansi? Dormansi apa dormansi? Apa dormansi? Benih. Apa dormansi? Istirahat atau tidurnya benih. Jadi ketika benih tersebut dormansi, walaupun kita kecambahkan, walaupun kita tanam pada kondisi yang benar-benar sesuai dengan dia tidak akan tumbuh. Dia tidak akan tumbuh. Dia bisa jadi hanya kering menjadi biji seperti biasanya, atau dia benih segar tidak tumbuh. Ya, jadi karena dia masih kondisi tidur. Banyak yang menyebabkan itu, ya, banyak yang menyebabkan itu. Jadi ada kulit benihnya, ya, kulit benihnya mungkin terlalu keras, atau dia memang kondisi di dalamnya yang ada tanaman-tanaman atau benih-benih yang dia butuh after ripening namanya. Jadi dia memang butuh diistirahatkan dulu. Jadi dia tidak akan berkecambah kalau habis panen langsung dikecambahkan, itu tidak, karena dia masih mempunyai masa dormansi itu tadi. Dia dorman, dia istirahat. Walaupun kita tanam, walaupun kita paksa, kita apakan, tidak akan tumbuh. Ya. Oke, dari sini paham dulu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mematahkan dormansi ini? Jadi kalau kita menunggu, misalnya kayak padi, misalnya dia butuh berapa bulan sih setelah panen, misalnya 3 bulan, itu kan kita misalnya buru-buru kepengen segera digunakan benihnya. Jadi kita harus memperlakukan benih tersebut sehingga masa dormansinya itu menjadi hilang atau dipatahkan. Atau benih-benih yang lain, misalnya kayak semangka, misalnya ya, semangka non-biji. Jadi kalau semangka non-biji dia itu harus diperlakukan dulu. Beda dengan semangka biji. Kalau semangka biji kita langsung tanam aja dia tumbuh. Tetapi kalau semangka non-biji dia harus diperlakukan karena dia kulitnya keras. Jadi kalau kulitnya keras, dia air itu tidak bisa masuk ke dalam benih. Berarti dia kan ada faktor luarnya tuh, ya, kayak gitu. Nah, pematahan dormansi ini ada 2. Secara fisik, ada ya di BKPM, coba dibaca. Secara fisik, Membawa kulit. jadi kalau pematahan dormansi secara fisik, kita melakukan pematahan dormansi itu pada fisik benihnya. Bisa pada kulitnya, bisa kita lukai, bisa kita pecah ya. Itu namanya ada skarifikasi namanya. Kemudian ada yang kedua, itu secara kimia. Nah, kalau secara kimia kita menggunakan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk bisa melunakkan benihnya. Jadi kulitnya yang keras, ketika kita beli bahan kimia, dia bisa menjadi lunak, sehingga ketika kita tanam kemudian kena air akan terjadi proses imbibisi. Ya, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang secara fisik dulu. Secara fisik dulu ini ada metode skarifikasi namanya. Pernah dengar? Skarifikasi atau pelukaan. Ya, caranya itu ada bisa di-crack. Di-crack ini cukup diletakkan kulitnya. Kulit dari benih yang dia tebel kulitnya, kita letakkan aja, bikin retak aja. Ya, bikin
dipotong bagian benihnya. Tapi motongnya juga nggak terlalu banyak ya. Misalnya ini benih sengon misalnya ya. Nah, misalnya sengon gitu ya. Ini ya. Kita lakukan pemotongan. Jadi misalnya tapi yang dipotong juga tidak bagian yang ada embrionya. Ya, tidak yang di bagian embrionya. Kalau sengon ini yang bagian ujung dia yang ada embrionya. Jadi kita akan potong yang bagian pangkal, yang bagian bawahnya yang tidak ada embrionya. Kita potong sedikit saja, tidak sampai potong separuh ya, habis cadangan makanannya. Intinya pemotongan ini adalah fungsinya untuk ini ketika dilukai, ketika dia dimasukkan air atau kena air, ini proses inhibisinya akan mudah. Beda ketika ini tidak ada, karena di sengon ini kayak ada lapisan lilinnya ya, dia itu airnya agak susah untuk masuknya ya. Jadi bisa dilukai kayak gini, dilukai, dipotong sedikit, atau dengan teknik ditusuk. Ini masih dalam metode yang skarifikasi ya, skarifikasi atau pelunahan. Yang pertama bisa di-crack, yang kedua bisa dilukai dengan dipotong bagian dari benihnya, atau ditusuk saja. Ya ditusuk saja, ditusuk misalnya pakai jarum ya, atau pakai apa, yang intinya dia membuat jalan agar air bisa masuk. Ya, ini yang dengan cara skarifikasi. Nah, yang B tadi, berarti di sini yang B adalah suhu tinggi dan suhu rendah. Ya, jadi bisa menggunakan air panas, kemudian diinikan ke air dingin. Ya. Kemudian bisa juga dengan pump off. Ini yang secara fisik. Secara kimia tentunya kita akan menggunakan bahan kimia. Bahan kimia dia yang bisa membantu untuk melunakkan, atau dia bisa seperti apa ya, memicu bahwasanya agar apa yang tadi tidur itu bangun. Misalnya kalau padi dia yang after ripening gitu ya, dia tidak perlu dilunakkan ininya, tetapi dia menggunakan bahan yang dia bisa memacu dia untuk bangun. Nah, kalau yang untuk secara kimia biasanya bahan yang digunakan ini adalah H2SO4. Nah, kalau H2SO4 ini memang fungsinya dia untuk melunakkan benih, kulit benih ya, kulit benih yang keras, Jadi nanti kita menggunakan konsentrasi 20% dan konsentrasi 40%, ya, konsentrasi 40% dan konsentrasi 20%. Kalau 20% artinya itu kan di dalam 100 mili ramuan itu terdapat 20% H2SO4 dan sisanya adalah air. Kalau yang 40% juga seperti itu. Ya, begitu ya. Masih ingat pelajaran IPA? IPA kan ya? Benar ya? Kalau larutan seperti itu ya, bukan 20 mili dimasukkan ke 100 mili air, itu kan jadinya 120 mili kan? Ya. Oke. Nah, yang kedua, bahan kimianya yang digunakan adalah KNO3. Nah, KNO3 ini sebenarnya fungsinya dia memicu agar apa yang tidur di dalam benih itu dia bisa patah, dia bisa bangun. Itu fungsinya memicu. Jadi dia tidak melunakkan, tidak apa ya, karena tidak jadi lunak juga. Dia sifatnya dia walaupun kita pegang dia tidak apa-apa. Ya. Konsentrasinya nanti adalah 0,2%. Jadi nanti berapa? 2 gram? 2 gram per 1 liter. Ya, benar ya? 2 gram dilakukan dengan 1 liter. 0,2% kan? Ya, atau 0,2 gram per 100 mili. Ya, itu ya. Kita pakai 2 gram aja. Lama nanti nimbangnya kalau 0,2. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan ZPP, indikator tumbuh.
Ada yang tahu apa? Apa? Ada GA3, ada gibralin, ada sitokinin, yang gitu-gitu. Oh. Baru ingat saya ya. Jadi menggunakan zat pengatur tumbuh. Jadi fungsinya sama dengan yang KNO3 tadi, dia hanya memacu untuk dia bisa ayo cukup gay, bangun gitu ya. Jadi ZPT yang akan kita gunakan, kita menggunakan BA3. Jadi menggunakan gibralin, tidak menggunakan sitokinin ya, kita menggunakan BA3. Nanti kalau kalian mau belajar tentang gibralin, sitokinin dibaca sendiri aja. Nggak mungkin saya jelaskan di sini ya. Ini larutannya adalah 1%. Artinya 1 gram per 1 liter ya. Per 1 liter. Ya. Seperti ini. Prosedur. Oke, benih yang akan kita gunakan yang pertama adalah semangka. Semangka ini menggunakan teknik skarifikasi yang track. Ya, diletakkan saja. Nanti saudara membuat 25 butir di crack ya. Kemudian 25 butir untuk kontrol. Kontrol berarti dia tidak diapa-apakan. Ya. Yang ini, yang 25 butir pertama ini diulang 2 kali. Berarti menyiapkan 50 butir yang di crack. Ya. Nanti nge-cracknya menggunakan apa? Kita menggunakan alat bantu pemotong kuku. Ya, nanti kita contohkan langsung prakteknya bagaimana caranya. Kemudian yang kedua ada padi. Jadi kalau semangka ini menggunakan secara fisik saja. Kalau padi dia menggunakan secara fisik juga, dia juga menggunakan secara kimia. Ya. Kimianya menggunakan apa? KNO3. KNO3 0,2%. Jadi direndam selama 24 jam baru ditanam. Jadi ditanamnya baru besok. Yang untuk padi. Kemudian kalau yang secara fisik ini di oven selama 1 jam 50 derajat suhunya. Ya, di oven 50 dalam 1 jam. Nah, ini ada juga nanti berarti ini setelah 1 jam baru dikecambahkan ya. Nah, ini juga harus ada kontrol ya. Kontrol artinya yang tidak diperlakukan. Ya, yang ini juga sama. Jadi ada kontrol yang juga tidak diperlakukan. Jadi kontrol. Nah, ini nanti sama 25 butir 2 kali. Kalau untuk kontrol 1 kali aja. Tidak perlu diulang. Jadi yang perlakuan ini ya, yang perlakuan ini 25 butir 2 kali. Ya, ini juga sama. Ya, 25 butir 2 kali. Nah, yang kimia, yang kontrol bisa ditanam dulu hari ini. Karena nggak usah diperlakukan kan. Nah, yang menggunakan KNO3 baru besok ditanam. Ada yang dekat sini kan yang kos? Ya, bisa perwakilan nanam nanti menggunakan teknik yang UKDDP nanti tekniknya ya. Kemudian yang ketiga ada benih sengon. Benih sengon ini kita menggunakan kimia. Jadi H2SO4. H2SO4 berarti kan ada yang 20% ya, ada yang 40%. Ini direndam selama 15 menit. Direndam selama 15 menit. Kalau waktunya sama, hanya konsentrasi yang berbeda. Masing-masing konsentrasi ini 25 butir kali 2 kali 2. Ini juga sama ya. 25 butir kali 2. Jangan lupa kontrol. Tanpa diulang kontrolnya. Jadi cukup 25 butir saja. Jadi yang tidak direndam H2SO4 seperti apa? Ya. Kemudian yang keempat ada
akan didampingi Mbak Rina untuk penjelasannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses penyiapan benih. Jadi menghitung benih padi, menghitung benih sengon. Kemudian ini menyiapkan untuk proses perkecambahannya. Kalau dia semangka non biji, kulitnya ini lebih tebal daripada yang semangka biji. Itu beda benihnya ya. Jadi kita harus cracking. Jadi ketika crack kita hanya membelah aja, tapi nggak sampai terkelupas. Jadi hanya seperti diretakkan itu tadi. Jadi nanti yang kita belah ini adalah ujungnya, tempat keluarnya nanti. Ini tempatnya embrio, jadi tempat keluarnya radikula pertama kali. Nanti ini yang kita ini. Jadi menggunakan bantuan ini, bukan diginikan ya, beda. Kita hanya selipkan di sini aja ya kita ya. Nah sampai bunyi crack seperti itu, ini udah pecah ya, ini udah pecah ya, sudah membuka. Nah sampai membuka gitu aja. Mungkin nanti di video agak blur ya, tapi yang penting tahu caranya, tekniknya. Jadi sama semua seperti itu. Kirim ke saya, Bu. Jadi kita masukkan di sela-selanya, bukan menggunakan pematangnya, tidak ya. Jadi kita selipkan gini aja, nanti ketika kita tekan sampai bunyi crack. Makanya bunyinya itu adalah cracking, karena dia bunyinya crack gitu ya. Jadi kalau di seperti ini dia akan cepat untuk berkecambahnya. Ya. Dihitung nanti kebutuhannya berapa, kan 50 butir yang di crack ya. 25 untuk ulangan 1, 25 untuk ulangan 2, kemudian 25 tinggal hitung aja, nggak usah diapa-apain. H2SO4. Ketika mau mengencerkan H2SO4, kita harus di dekat jendela. Karena nanti ketika kita air itu tadi kita sudah siapkan aquades gitu ya, sebanyak 80 ml. Jadi nanti ketika sudah dituang, mohon maaf ini yang kedua seharusnya tidak 80 ml. Kemudian yang ini nanti akan dituang H2SO4 sebanyak 20 ml. Nah kenapa tadi kita ada di jendela dan harus terbuka? Karena nanti ketika dituangkan ini akan keluar asap dan air yang ada di sini bisa mendidih. Kita harus menggunakan perlengkapan kayak sarung tangan. Seharusnya sarung tangannya harus lebih tebal dari ini. Nah kita usahakan saja ini tidak ada yang tumpah nanti di tangan saya atau apa itu ya. Kemudian jangan sekali-sekali menuangkan H2SO4 itu dituang H2SO4-nya dulu baru air. Karena nanti itu bisa akan timbul meledak gitu ya. Apalagi konsentrasinya 4 ya. Jadi harus air dulu baru dituangkan H2SO4. Jadi jangan kebalik ya. Mungkin saudara nanti ada penelitian gitu, karena pernah ada kejadian sudah kami beritahukan bahwasanya harus air dulu. Nggak tahu dia lupa atau bagaimana, dia H2SO4 dulu. Dia cerita pokoknya mau kayak itu, kayak yang apa ya, atraksi mungkin yang di video itu kan ada yang gitu meledak, untuk nggak kena wajah katanya, untuk nggak kena wajah. Jadi kita tuangkan dulu di sini. Kita menggunakan gelas ukur ya. Nah, ini kita harus mengukurnya bukan di cembungannya ya, bukan lurus tapi dia agak nyembung ya kalau untuk seperti ini. Kita tuangkan yang 20 ml itu ya. Nah asap ini dia berbahaya ya, jadi kita harus pakai, selain sarung tangan kita juga harus menggunakan masker. Ini sudah ya, ini sudah menjadi 100 ya. Ini dia nanti tidak langsung direndam begitu ya, nanti tapi kita tunggu agak dingin dulu. Kemudian yang kedua kita akan buat larutan 20 ml tapi 2 kali. Ini lebih, sekalian aja nih 25.
Iya benar. Oke, sudah seperti itu. Panaskan benih padi pada oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam.